sudah ada yang megang-megang ibu, ibu terbangun, teriak, kemudian sempat diancam pistol, tambah teriak ibu, kemudian Joshua keluar, tidak lama ibu dengar suara tembakan. Asal-usul BAP jadi-jadian Putri Chandrawati. Dari catatan 6 baris AKBP Arif Rahman. Bekas AKBP Arif Rahman Arifin bersaksi di persidangan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini 6 Desember 2022. Dia menceritakan bagaimana proses pemeriksaan dari Putri Chandrawati kala itu. Arif Rahman Arifin yang kini sudah dipecat dan jadi terdakwa perintangan penyidikan ini mengaku dialah orang yang ditugasi untuk pertama kali memeriksa PC. Dia ditunjuk karena pada 9 Juli 2022, sehari setelah kejadian, petugas Polwan yang diharapkan memeriksa PC belum juga datang. Sementara Ferdi Sambo minta istrinya diperiksa saat itu juga. Saat memeriksa PC, Arif Rahman tak banyak mendapatkan keterangan karena PC lebih banyak menangis. Sementara Ferdi Sambo yang mendampingi saat itu lebih banyak bercerita. Dari proses interogasi itu, Arif Rahman bahkan hanya menulis 6 baris. Namun, meski hanya 6 baris, tulisan Arif Rahman itulah yang kemudian dijadikan rujukan penyidik dari Polres Jakarta Selatan untuk membuat BAP jadi-jadian. Ceritanya pula karena Arif yang dipesani Ferdi Sambo agar menyampaikan hasil pemeriksaan itu ke penyidik Polres Jaksel dan meminta Putri tak berkali-kali diperiksa. Berikut cerita lengkapnya. Dijawab oleh Pak Ferdi, nggak apa-apa Rif, sekarang aja mumpung ibu sedang mau ngomong. Terus kemudian saya disuruh duduk, saya masih diam aja karena bingung ini posisinya ibu nangis, bapak nangis. Oh, mereka nangis semua? Nangis dua-duanya. Terus? Kemudian Pak Ferdi menyampaikan, "Mah, ini Arif mau interogasi awal untuk kepentingan paminal." Saya tidak mendengar jawabannya ibu karena posisinya agak jauh dari saya, kurang lebih hampir 3 meter meja itu di ujung dengan ujung. Kemudian Pak Ferdi menjelaskan, "Nggak apa-apa, dijelasin aja mah. Kalau nanti untuk pemeriksaan lanjutan juga nanti akan ada lagi, kita upayakan, saya upayakan malam ini juga akan diperiksa lagi oleh penyidik biar hari ini tuntas pemeriksaan." Terus kemudian ibu mencoba berbicara, katanya saya berangkat, terus lama-lama hilang suaranya yang mulia. Lama-lama hilang suaranya, tahu-tahu sudah nangis. Kemudian Pak Ferdi jelasin, tidak usah diceritakan yang di Magelang mah, langsung dari yang di Duren 3 saja. Kemudian ibu menjelaskan lagi, saya masuk dalam rumah, buka pintu, kemudian hilang suaranya, tahu-tahu sudah nangis, akhirnya Pak Ferdi yang jelasin. Di dalam ibu itu dilecehkan Rif. Saya hanya diam saja, tidak berani nanya karena posisinya Pak Ferdi sama ibu ini nangis, terutama ibu sudah nangis cekuguk. Gimana ya nangisnya, saya juga nggak tega lihatnya. Ibu cerita lagi, cerita saya berdiri keluar, hilang suaranya yang mulia. Saya tidak dengar karena sudah ketutup nangis, kemudian dijelasin lagi sama Pak Ferdi. Sampai akhirnya cerita itu saya hanya tulis mungkin 6 baris saja yang mulia yang saya bisa dapat. Pelecehan apa yang diceritakan di situ? Diceritakan oleh Pak Ferdi waktu itu ke saya, ibu masuk ke dalam Rip, kemudian ibu mandi, ganti baju, tiduran. Pada saat tiduran tahu-tahu sudah ada yang megang-megang ibu, ibu terbangun, teriak, kemudian sempat diancam pistol, tambah teriak ibu, kemudian Joshua keluar, tidak lama ibu dengar suara tembakan. Lalu ibu berupaya nelpon Pak Ferdi, dan kemudian Pak Ferdi datang jemput bawa ibu keluar, hanya itu yang mulia. Itu sebenarnya yang cerita saudara Ferdi Sambo atau saudara Putri?
Dua-duanya yang mulia. Dua-duanya ceritanya saudara rangkai kurang lebih seperti itu? Kurang lebihnya begitu yang mulia. Dari keterangan dua-duanya ya? Siap yang mulia. Terus saudara hanya menulis 6 baris saja? Hanya itu aja yang mulia. Terus karena masih menangis terus, dua-duanya saya izin, mungkin saya izin dulu Komandan. Pak Ferdi sempat nyampaikan, tolong nanti sekalian kamu sampaikan kronologis ini ke penyidik. Supaya nanti pada saat menanyakan kepada istri saya sudah ada gambaran dan sudah ada draft pertanyaan yang disiapkan oleh penyidik.